Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas tentang Disney. Raksasa industri hiburan dunia yang telah melakukan banyak sekali monopoli ini ternyata sedang guncang. Saat ini Disney dikabarkan merugi triliunan rupiah setelah dirilisnya Strange World. Fans meyakini salah satu penyebabnya adalah karena animasi ini dengan lantang memperlihatkan LGBTQ di dalamnya. Apakah benar ini yang menjadi penyebabnya? Apa benar Disney dan industri hiburan barat sedang melakukan propaganda melalui karya sinemanya? Bersiaplah. Guys, hari ini akan menjadi hari yang berbeda karena biasanya kita membahas animasi dari Disney. Hari ini kita akan membahas studionya. Banyak orang yang menganggap bahwa Disney hari ini sedang mengalami penurunan dari segi komersial. Sebelum membahas lebih jauh, mari kita lebih dalam mengetahui tentang siapa Disney sebenarnya. Walter Elias Disney lahir ke dunia pada 5 Desember 1901 yang dianugerahi dengan kemampuan menggambar yang luar biasa. Walaupun hasil karyanya sering ditampilkan dalam koran militer, ia berpikir tidak akan mendapatkan banyak uang jika hanya menggambar sendiri dan tidak melakukan apa-apa. Kemudian Walt akhirnya melihat peluang adanya perkembangan industri kartun pada masa itu. Walt pun akhirnya membuat sebuah perusahaan, namun berujung gagal dan pada akhirnya ia menjalin sebuah kerjasama dengan abangnya sendiri bernama Roy Disney beberapa tahun kemudian dengan perusahaan yang bernama Walt Disney. Kurang dari 3 tahun, akhirnya perusahaan tersebut berhasil mengeluarkan 2 film kartun dan berhasil membeli studio sendiri di Hollywood. Di perusahaan ini, Walt berhasil membuat beberapa karakter yang memiliki personality dan membuat sebuah live action kartun. Hal ini dikarenakan Walt tidak ingin karakter kartunnya hanya sekedar gambar untuk lelucon semata, tapi mempunyai jiwa di dalamnya. Perjuangan Walt di sini sangatlah luar biasa. Dia bahkan membuat karakter Mickey Mouse secara diam-diam karena produser filmnya pada masa itu tidak sejalan dengan visi misi Walt. Jatuh bangunnya Disney pernah dirasakan Walt semua. Sampai pada akhirnya Disney berhasil membuat taman hiburan pertamanya di California pada tahun 1955. Setelah itu Disney mengalami perkembangan yang luar biasa. Film-film dan animasi mereka laku keras di pasaran. Tapi ya, yang namanya cobaan pasti akan selalu ada aja. Walt Disney akhirnya meninggal dunia karena kanker paru-paru pada 30 November 1966. Mau tidak mau, abangnya Disney yang bernama Roy harus menggantikan peran adiknya. Tapi sangat disayangkan, kurang dari 5 tahun para investor ingin Roy cabut dari Disney dan mau gak mau kekuasaan dipegang oleh tim eksekutif dan menandai berakhirnya dinasti keluarga Disney dalam memegang perusahaan tersebut serta menandakan adanya perubahan secara besar-besaran pada masa depan Disney itu sendiri. Kemudian para pemegang saham akhirnya menunjuk Michael Eisner sebagai CEO baru Disney. Pada masa dialah, Disney perlahan-lahan menuju perusahaan yang sehat kembali. Eisner menyadari kalau Disney punya banyak kekayaan intelektual yang belum dapat dimanfaatkan dengan baik. Pada akhirnya, di zaman Eisner, Disney kembali on track dan muncul animasi-animasi keren seperti Aladdin dan Little Mermaid yang membangkitkan gairah penonton dan akhirnya taman hiburan Disney di California pun menjadi ramai kembali sejak saat itu. Dari beragam CEO, Disney sudah membeli Pixar hingga Marvel, dan bahkan masih banyak lagi. CEO Disney yang sekarang, Bob Chapek, dituntut oleh investor Disney untuk terus mendapatkan banyak keuntungan dan pada akhirnya Disney terus berkembang hingga saat ini. Walaupun akhir-akhir ini banyak film-film bagus keluaran Disney, tapi ternyata saat ini mereka sedang mengalami banyak kontroversi. Walaupun begitu, mereka tetap berjuang melakukan apapun untuk menjaga perkembangan perusahaan yang telah mereka usahakan selama beberapa tahun terakhir. Sayangnya, cara-cara yang dilakukan oleh Disney ini kadang buruk banget karena mengedepankan keuntungan daripada moralitas. Salah satu di antaranya bahkan Disney secara tidak langsung mendukung kegiatan genosida di Cina. Tentunya ini sudah parah banget gak sih guys? Kamu tahu nggak, kalau di balik layar film-film Hollywood, hampir semua produser disiplin dalam menyensor konten mereka dalam rangka memenangkan pemerintah Cina dan tidak membuat mereka gaduh, termasuk Disney. Hal ini dikarenakan seperti yang kita tahu bahwa Cina itu merupakan salah satu negara dengan jumlah populasi terbesar hingga 1,4 miliar jiwa, yang tentunya akan membuat para penggiat film akan meraih banyak keuntungan dari negara tirai bambu itu. Jadi banyak banget perusahaan-perusahaan film yang ngedeketin Cina sebagai pasar utama mereka. Karena film keluaran lokal Cina itu bisa dibilang terbatas. Akibatnya banyak perusahaan-perusahaan dari barat seperti Disney gak punya kompetisi yang ketat di sana. Jadinya perusahaan-perusahaan barat gak akan nemuin kompetitor dengan penggiat film lokal di sana gitu.
Istilahnya kalau ada film Sun Gokong tanding dengan Disney, ya pasti film Disney bakal jadi pemenangnya gitu loh guys. Nah, tapi walaupun terdengar mudah karena tidak ada kompetitor satupun, ada salah satu hal yang menarik di sini. Ternyata negara Cina hanya mengizinkan untuk memutarkan 34 film dari negara asing setiap tahunnya. Hal ini tentunya jadi tantangan tersendiri bagi perusahaan film barat untuk bisa masuk ke Cina. Dan hal ini juga tentunya membuat perusahaan-perusahaan film harus mengupayakan segala cara supaya filmnya itu bisa dipilih gitu. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah bahwa para pembuat film harus menyensor film mereka sendiri. Artinya, mereka itu harus menghilangkan segala unsur atau hal-hal yang emang ditentang oleh Cina. Mereka harus membuat konteks filmnya seperti mereka memuji Cina. Mereka harus membuat film yang tidak sensitif bagi rakyat Cina. Segala macam persyaratan ini bukan hanya diberikan kepada film-film yang dirilis, tapi juga harus diikuti oleh seluruh tim produksi. Jika salah satu aturan atau syarat ini dilanggar oleh aktor, distributor, ataupun produser, film mereka pasti bakalan ditolak sama Cina. Hal ini tentu saja akan merugikan pembuat film karena kehilangan pasar terbesar atau penonton terbanyak di dunia. Nah, saking ketatnya aturan mereka, Disney juga menjadi salah satu perusahaan yang pernah di blacklist oleh pemerintah Cina. Pada masa itu Disney mendistribusikan film mengenai penindasan Tibet dari Cina yang berjudul Kondon, dan film ini mengakibatkan Disney di blacklist dari Cina. Nah, untuk menanggulangi hal ini, Disney akhirnya meminta maaf sebesar-besarnya kepada pemerintah Cina dan bahkan mempekerjakan mantan menteri luar negeri yang bernama Henry Kissinger untuk menjaga agar Cina tidak benar-benar menutup pintu bisnis bagi Disney untuk kembali mendistribusikan film-filmnya ke Cina. Setelah kejadian ini, Disney benar-benar melewati banyak sekali tantangan untuk bisa kembali mendistribusikan film-filmnya di Cina. Di antaranya yaitu membeli beberapa hak distribusi film Cina, menyewa grup pertunjukan Cina, hingga membuat rencana untuk membangun taman hiburan di Shanghai. Selain itu, Taiwan juga ternyata tidak boleh disebutkan sama sekali di perfilman Hollywood. Salah satu contoh simpel aturan ketat yang mereferensikan negara itu adalah film Top Gun Maverick yang dilarang diputar di Cina karena ada satu shot yang terlihat ada negara Taiwan di belakang jaket salah satu pemain. Tapi bagian mengejutkannya adalah ternyata Paramount Pictures selaku distributor film Top Gun Maverick itu nggak peduli sama sekali. Mereka menolak untuk menyensor shot tersebut dari filmnya. Contoh film lainnya adalah Mulan. Film Mulan sendiri yang seharusnya merupakan sebuah film reboot yang mudah untuk dibuat, ternyata film ini mendapatkan respon yang sangat buruk dari Barat maupun Cina itu sendiri. Puncaknya adalah ketika film Mulan ini dirilis dan ternyata mereka telah kehilangan 130 juta dolar. Salah satu penyebabnya adalah Disney pada kredit film Mulan mengucapkan rasa terima kasih kepada 8 lembaga pemerintah di Xinjiang karena mengizinkan mereka untuk menayangkan film tersebut. Nah, buat kamu yang nggak tahu nih, 8 pemerintahan itu adalah lembaga yang menyetujui tindakan genosida di Cina. Jadi bisa disimpulkan kalau Disney secara nggak langsung memuji orang-orang yang melakukan kegiatan genosida di Cina. Ini agak beda ya dengan Disney yang kita kenal. Yang biasanya kita tonton film kartun dan di ending filmnya kita selalu merasa tersentuh dengan cerita yang dihadirkan, tapi sekarang malah jadi menyeramkan kayak gini. Sayangnya bukan cuma itu guys, kalian pasti familiar dengan salah satu film yang cukup menggembarkan yaitu Star Wars The Force Awakens. Ada perbedaan ternyata antara kedua poster yang ditampilkan di Cina dan Barat. Pada poster film Star Wars yang ditampilkan di Cina, gambar John Boyega dihilangkan demi mengikuti kemauan pemerintah Cina. Alasannya karena ia merupakan seseorang dengan kulit hitam. Gak cuma itu, Disney juga membedakan poster film Black Panther di Cina dengan Black Panther yang ada di Barat. Poster yang ditampilkan di Cina, gambar muka Chadwick Boseman-nya itu ditutupi dengan topeng. Sedangkan poster aslinya adalah foto wajah Chadwick Boseman tanpa menggunakan topeng. Kejadian ini sebenarnya sedikit lucu dan aneh karena Disney sendiri selalu memberikan edukasi kepada para pegawainya agar mengedepankan anti-rasisme dan tidak mempertanyakan kenapa orang dengan kulit hitam dipekerjakan di sana. Hal ini tentunya karena Disney memiliki budaya toleransi gitu ya. Walaupun begitu, Disney tetap menyensor orang kulit hitam dari poster film mereka di Cina dan secara terang-terangan mendukung pemerintah Cina dalam melakukan praktik genosida. Nah, saat ini Disney sedang menghadapi tantangan yang lebih besar, apalagi pendapatan mereka sedang tinggi-tingginya. Film Top Gun Maverick sendiri, rumah produksi yang bernama Paramount Pictures, tidak mau mengikuti peraturan Cina. Mereka nggak mau menyensor hal-hal yang sensitif bagi pemerintah Cina. Tapi hasilnya coba tebak. Film ini sudah meraup keuntungan lebih dari 1 miliar box office worldwide.
Film ini telah memberikan hiburan bagi seluruh penontonnya di seluruh dunia. Film ini bahkan menolak untuk menghilangkan atau mencaci negara Taiwan. Film yang gak ada sangkut pautnya dengan isu politik, tapi keuntungannya gila-gilaan. Jika kita bandingkan dengan salah satu film animasi di keluaran Disney dan Pixar, yaitu Lightyear, yang sudah merogoh kocek sebesar 200 juta dolar untuk film animasi ini. Tapi karena ada isu-isu politik identitas seperti isu LGBT di salah satu scene-nya, bahkan pernah viral di Indonesia pada waktu itu, membuat film Lightyear tidak mendapatkan pendapatan sebesar Top Gun, yang bahkan mendapatkan 150 juta dolar dari hasil pemutaran filmnya. Isu LGBT dalam Disney juga menjadi salah satu faktor yang kini banyak diperbincangkan orang-orang. Banyak netizen yang menyayangkan langkah Disney memasukkan unsur LGBT dalam film animasi mereka. Sexual orientation mungkin tidak seharusnya dimasukkan dalam film animasi. Namun dibalik itu, banyak juga netizen yang fine-fine aja dengan keputusan yang diambil oleh Disney karena menganggap bahwa LGBT adalah bagian dari masyarakat itu sendiri dan mereka memang benar-benar ada. Apapun itu, Disney benar-benar sedang berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya dan apapun caranya supaya mereka bisa bangkit dari keterpurukan dan kembali pada masa kejayaannya. Tapi tentunya itu tidak mudah, apalagi dengan saham Disney yang sedang anjlok parah. Makin kesini Disney mau gak mau hanya bisa berharap dengan taman hiburan yang telah mereka bangun sebagai salah satu pendapatan terbesar mereka dibanding dengan core pendapatannya seperti animasi, film, ataupun serial yang mereka buat. Apakah Disney akan bergabung dengan Netflix? Keserakahan para petinggi Disney pada akhirnya akan menuntun mereka ke dalam akhir dari monopoli Disney yang mereka telah lakukan selama bertahun-tahun. Inilah mengapa Disney harus diberi peringatan. Peringatan untuk menyadarkan para petinggi-petingginya kalau segala keindahan karakter, cerita, film, animasi yang telah mereka buat selama ini perlahan-lahan mulai hilang dan tidak mengedepankan kualitas lagi, tapi kuantitas dari segi finansial. Semoga aja Disney sesegera mungkin menemukan solusi dan bisa kembali ke momen-momen di mana kita sangat tertarik dengan film yang mereka sajikan. Oke guys, itu dia teori gelap Disney Pixar part 38. Video kita hari ini sebenarnya bukan teori gelap ya, cuma mau ngasih sekilas info aja. Semoga kalian bisa terhibur. Terima kasih karena telah menonton video kami hingga akhir. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram di @nontonlagi.channel untuk mendapatkan info dan rekomendasi film terbaik. Dan jangan lupa Creepy Crime Case kini hadir di Spotify. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi channel berikutnya.